السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Darun Sabilun Najah, Sabilun Najah, yang artinya jalan untuk mendapatkan keselamatan. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para asatidz, para kiai, dan juga segenap takmir Masjid Sabilun Najah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam acara yang mulia ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memang seorang yang alim, orang yang soleh, orang yang alim, ketika mereka meninggal dunia itu seolah-olah mereka itu masih hidup. Mereka selalu dikenang oleh generasi setelahnya. Dikatakan dalam satu syair, "Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u." Sebelumnya, "Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Mautut taqi hayatun la nafadalaha. Mautut taqi hayatun la nafadalaha." Meninggalnya seorang yang bertakwa itu adalah kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Ada orang yang telah meninggal dunia tapi dia di tengah-tengah manusia masih dianggap seperti orang yang hidup. Yang seperti yang sekarang di Hauli ini, bahasan Mu'arrab, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, itu sudah berapa ratus tahun yang lalu dilahirkan, dilahirkan 471 Hijriah. Seorang yang luar biasa keramatnya, juga ibadahnya, juga keilmuannya. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya, bahkan manaqibnya itu dibaca setiap sebulan sekali. Para ulama mengatakan kalau kita punya hajat, ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai sedemikian rupa manaqibnya setiap bulan dibaca oleh orang-orang, khususnya orang-orang Indonesia sangat antusias. Dan memang luar biasa, Syekh Abdul Qadir ini luar biasa.
Kalau ada orang alim di zamannya, seorang wali masuk ke kota Baghdad tidak ziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kewaliannya dicabut, hilang kewaliannya, sampai seperti itu. Ya, beruntung orang-orang yang demikian. Sudah ratusan tahun yang lalu meninggal, tapi terus riwayatnya masih dibacakan. Seakan-akan baru kemarin meninggal dunia. Kita tahu semua di antara kita tidak ada yang akan kekal hidup di dunia ini. Semua kita memiliki jatah hidup. Allah sudah mentakdirkan bagi kita umur kita sekian, semua ini sudah ditakdir oleh Allah. Ibaratnya itu lampu pakai minyak, lampu yang menggunakan sumbu, menggunakan minyak, yang isi minyaknya banyak, ada yang isi minyaknya sedang, ada yang sedikit. Yang isi minyaknya banyak tentu dia padamnya itu lampu pasti lama, tapi yang sedang atau yang sedikit pasti lebih dulu padamnya itu lampu minyak itu. Di antara kita sudah ada yang mendahului. Ya, kita lihat kalau hadir di majelis-majelis, di masjid-masjid, oh si fulan dulu tahun lalu masih ada sama kita, berapa bulan yang lalu masih ada sama kita, sekarang mereka sudah jadi ahlul kubur. Ya, semua di antara kita nanti bakal meninggal dunia, cuma nasibnya sama nggak dengan yang di holi ini? Kalau kita lihat yang di hall ini orang alim, orang berilmu, orang soleh, kita gimana? Kematian ini disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir musibah amah, musibah yang merata. Kalau ada gempa bumi itu di daerah tertentu saja. Berapa bulan yang lalu kita dengar ada gempa bumi di Maroko, Maghrib. Udah di sana saja yang terkena musibah. Kalau ada tsunami misalnya, tahun berapa itu di Aceh ya, sudah di Aceh saja yang terkena dan sekitarnya. Ya, mungkin pernah juga ada musibah di Palu, di Sulawesi. Bahkan di situ ada likuifaksi tanah cair. Sudah di sana, di lokasi tertentu itu saja, tidak merata musibah tadi itu. Tapi kalau kematian itu merata, semuanya bakal kena, bakal dapat giliran. Nggak akan ada orang bisa menghindar daripada kematian, walaupun kita sembunyi di benteng yang tangguh. Malaikat Israel tahu tempatnya kita, nggak perlu pakai GPS lagi, tidak perlu pakai Sherlock, nggak ada, sudah pasti dijemput. Kalau sudah waktunya dijemput oleh malaikatul maut. Tinggal kitanya siap atau tidak. Oleh karena itu perbanyak bekal. Ya, oleh karena itu dengan kita hadir di majelis-majelis seperti ini, terutama hall orang-orang yang mulia seperti mereka ini, kita hadir mengoreksi diri kita. Lihat mereka ada manakibnya, ada riwayat hidupnya. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dari kecilnya ilmu, dari kecilnya sudah hafal Al-Quran, bahasan mu'arrab, ya, dari kecilnya sudah belajar, sudah menimba ilmu dengan ulama. Ya, kemudian juga hubungannya dengan Al-Quran. Ya, saya pernah diberitahu bahwa ternyata beliau pernah menulis Al-Quran, nulis Al-Quran dengan tangannya. Ini suatu keistimewaan ini. Artinya punya hubungan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu beliau mengalami musibah luar biasa. Dari kecil beliau sudah yatim. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal dunia, yatim piatu. Ya, para ulama menyebutkan itu hikmahnya kenapa Rasulullah itu dari kecil yatim, kemudian 6 tahun ibunya meninggal dunia.
Karena di balik itu ada rahasia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendidik Rasulullah SAW. Didikan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Rasulullah tidak disibukkan dengan orang tuanya, karena beliau berdakwah nantinya. Kalau orang tuanya masih hidup sampai beliau dewasa, sudah pasti beliau akan bakti kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakdir beliau masih kecil, yatim, dan umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Langsung Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau. Dan supaya Rasulullah ini langsung sibuknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah semuanya dialami oleh Rasulullah. Masih kecil sudah yatim, 6 tahun yatim piatu. Kemudian gangguan dari orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah ibadah dilempari kotoran. Semuanya dialami oleh Rasulullah, musibah yang begitu besar. Dilempari batu pernah. Ketika masak di rumahnya itu dilempari kotoran pernah. Musibah apa yang tidak pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh kepada Allah, ya Allah si fulan mengganggu saya. Ya Allah itu Abu Jahal itu yang mengganggu saya, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah si fulan ganggu saya. Tidak. Apa yang dikeluhkan Rasulullah kepada Allah? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah ngadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an tidak disapa, tidak ditegur sapa, tidak direken. Al-Qur'annya dijauhkan. Kata Rasulullah SAW kepada Allah, ya Allah, umatku ini menjauhkan Al-Qur'an, ya Allah. Itulah yang dikeluhkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, kita selalu jauh daripada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an kapan? Kalau ada tahlilan, kalau ada yang meninggal dunia, kalau ada haul kita baca Al-Qur'an. Kalau nggak ada acara, nggak ada tahlilan, nggak kita baca Al-Qur'an, ditaruh. Atau ketika di dalam sholat saja, ketika kita membaca Al-Fatihah, itu saja sudah baca Al-Qur'an. Selain itu sudah Al-Qur'an dideka, ditaruh. Atau kita baca itu Al-Qur'an tapi tidak direnungkan maknanya, atau direnungkan maknanya tapi tidak diamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu juga termasuk menjauhkan Al-Qur'an. Itulah ketika diadakan hal ini menjadi koreksi bagi kita, koreksi untuk diri kita. Ini yang dihauli, masya Allah, hubungannya dengan Al-Qur'an kita gimana? Ya, umpamanya ini ibaratnya kita bercermin, melihat ke kaca. Disitulah kita akan tahu, oh iya, ternyata baju saya kurang rapi, mungkin resletingnya, mungkin belum dikancing, atau mungkin rambut kita kurang rapi. Ketika kita bercermin, ketika ada cermin di situ, baru tahu kita, oh iya, rambut saya ada acak-acakan, kurang rapi disisir. Ketika ada cermin, begitu juga sekarang kita koreksi diri kita. Ketika ada orang-orang soleh diadakan haulnya, itu mengoreksi diri kita. Bagaimana kita dengan Al-Qur'an, hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai Al-Qur'an hanya jadi pajangan di rumah kita. Maaf ya, kadang-kadang di dalam radio itu ada suara Al-Qur'an, kita pindah channelnya ya. Lewat ini di mobil ya, di mobil dalam perjalanan lah gitu, radio di setel, oh ada bacaan Al-Qur'an, dipindah channelnya, dirubah channelnya. Allah, sampai sedemikian rupa kita ini kadang-kadang. A'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, koreksi diri kita. Mereka dari masa kecil sudah belajar ilmu agama, sudah dididik oleh orang tua. Ini pentingnya.
mendidik anak dengan ilmu agama. Ya, disebutkan arbaun haqqul walad alal walid. Ada 4 hak anak yang diwajibkan oleh agama untuk orang tua. Pertama, an yuhassina ismahu wa adabah. Hendaknya orang tua itu memberikan nama yang baik kepada anak dan adabnya, didikannya. Ketika kita memberi nama itu kepada anak dengan nama-nama yang baik, karena nama itu doa. Nama itu mengandung doa. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, kalau ada nama orang kurang baik diganti oleh Rasulullah. Dulu ada perempuan namanya Asiyah. Itu artinya apa? Pelaku maksiat. Diganti oleh Rasulullah Jamilah, bagus. Ada orang namanya Huzun, artinya apa? Susah. Diganti oleh Rasulullah Sahal, gampang. Selalu demikian kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang nama itu mengandung doa. Bahkan satu daerah pun, daerah yang asalnya tidak baik namanya, seperti kota Madinah sekarang, dulunya Yathrib. Yathrib itu artinya celaan, keburukan, susah. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabah, artinya baik, atau Madinah, tempat yang di situ ditaati Allah Subhanahu wa taala. Allah dipatuhi segala peraturannya. Segala apapun yang ada, daerah kah, manusia kah, apapun kalau namanya kurang baik diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nama itu doa. Makanya tadi saya dengar sabilun najah, ya, langsung saya katakan apa? Jalan untuk mendapatkan keselamatan. Najah itu sukses, selamat. Makanya langsung saya berharap mudah-mudahan kita juga selamat dunia dan akhirat. Kebiasaan Rasulullah demikian. Beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah berjumpa dengan seorang namanya Buraidah. Beliau tanya, siapa namanya? Buraidah. Rasulullah langsung menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar, baruda amruna ya Abu Bakar, urusan kita bakal dingin wahai Abu Bakar. Karena saat itu dalam incaran orang kafir Quraisy, panas saat itu. Rasulullah mau dibunuh saat itu. Dan ini keistimewaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bayangkan Rasulullah sudah diincar oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh, tapi Sayyidina Abu Bakar ini mau menemani Rasulullah dalam keadaan bahaya juga. Kalau Rasulullah diincar berarti yang bersama Rasulullah juga dalam incaran juga nantinya. Begitu ketemu nama orang Buraidah, dari kata-kata barid, barid itu dingin, tasghir dari kata-kata barid, dingin. Beliau langsung tafaulan, berharap nasib baik, mudah-mudahan urusan kita dingin. Terus tanya lagi, dari mana? Oh, Aslam, dari Aslam. Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar, salimna ya Abu Bakar, kita bakal selamat wahai Abu Bakar. Nah, begitulah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya orang tua kepada anak, jadi menamakan anak itu dengan nama yang baik. Jangan sampai namanya nggak baik. Nama yang baik banyak, ya, dengan Muhammad, Ahmad, ya, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qadir seperti sekarang ini, ya, Mbah Hasan ini, Sayyidina Hasan, ya, banyak nama-nama yang baik. Cuma nggak cukup nama yang baik saja, harus disertai juga dengan didikan yang baik, supaya apa? Selaras, seiring. Jeruk manis tapi rasanya manis, pas. Kalau dididik dengan didikan yang baik, namanya kurang baik, nanti kalau jadi ustadz gimana? Misalnya dinamakan tikus, ceramah berikutnya akan disampaikan Ustadz Tikus, gimana coba? Hah? Kan tidak lucu, ya. Nama yang baik, didikan yang baik.
Begitu diberi nama yang baik, didikannya baik, dia jadi orang baik, persis pas. Jeruk manis rasanya juga manis. Kalau namanya baik tapi tidak dididik dengan didikan yang baik, bahaya. Sudah dikasih nama Abdul Qadir, sudah dikasih nama misalnya Syafi'i, ya, Syafi'i itu Imam Syafi'i luar biasa keilmuannya. Tapi misalnya dia bandar togel, ya gak pantas, ganti aja sapi, ya. Jadi harus persis dengan nama yang baik dan didikan yang baik. Ini yang pertama, yang haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. An yuhassina ismahu wa adabah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yu'allimahu as-sibaha war-rimayah, mengajarkan kepada anak as-sibaha, bisa berenang, war-rimayah, bisa memanah, pandai memanah, artinya bisa mengatasi masalah. Jadi anak diajarkan supaya pandai, pinter, tapi urutannya tadi, diberikan nama yang baik, dididik dengan didikan yang baik, baru diajari anak ini pinter. Jangan diajari pinter dulu, diajari pandai dulu, tapi tidak dididik dengan didikan yang baik. Ini bahaya nantinya. Akhirnya orang tuanya dibohongin. Akhirnya ketika dia sudah pandai tapi tidak dididik dengan didikan yang baik, bisa-bisa nantinya apa? Jadi pencuri misalnya. Ya, kalau kita lihat pejabat-pejabat yang masuk ke dalam kekuasaan ini, itu mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pandai. Ya, menteri-menteri itu bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pandai. Tapi lihat negara ini bisa rusak karena apa? Kepandaiannya seseorang tapi tidak dididik dengan didikan yang baik. Jadi urutannya, diberikan nama yang baik, didikan yang baik, baru anak itu diajari pintar, bisa mengatasi masalah. Atau kalau sekarang diajari juga bela diri, kungfu, silat, ya, karate. Jadi anak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau diajari karate dulu, diajari silat dulu, didikannya belum, akhirnya yang di karate siapa? Bapaknya sendiri nanti. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa min halalin. Tidaklah anak ini diberikan nafkah kecuali daripada yang halal. Yang masuk ke dalam perut anak kita itu semuanya dari yang halal. Perut anak kita itu bukan tong sampah, segalanya dikasih, dimasukin, itu semua menjadi darah daging. Kalau yang kita kasih dari hasil yang haram, darahnya mengalir ke mata, matanya nanti mandang yang haram saja. Lebih banyak memandang kepada yang haram daripada yang halal. Baca Quran berat nantinya. Akhirnya sering nonton artis, nanti mengalir ke tangan, mengalir ke kaki, ya, jadi kakinya dilihat. Kalau anak kita ini banyak melangkah ke tempat-tempat yang baik, berarti insya Allah makanannya halal. Tapi kalau banyak melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, hati-hati, jangan-jangan makanannya ada yang syubhat atau yang haram. Itu penting karena semuanya mengalir ke dalam darah anak kita, dari menjadi darah daging anak kita. Luar biasa, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Allah mengatakan kepada para rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang halal, wa'malu shalihat, dan beramal solehlah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan makan yang halal daripada beramal soleh. Itu kode dari Allah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amal soleh itu ibadah kita
sholat kita, zakat kita, haji kita, doa kita, semua tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau kita makan makanan yang halal. Itu isyarat dari Allah. Makanya para rasul dikatakan kepada mereka, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Makan yang halal dulu baru beramal soleh. Taib. Kemudian yang berikutnya, hak yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, yaitu wa an yuzawwijahu idza adrak. Mengawinkan anak kalau memang mengalami. Karena di sekarang ini akhir zaman Pak, Bu, maaf, kalau kita buka televisi itu yang kita lihat kebanyakan yang terbuka auratnya, semua ngajak ke dalam perbuatan zina. Saya yakin kalau buka televisi itu lebih banyak yang kita lihat paha manusia daripada paha ayam. Betul gak? Luar biasa tayangannya. Kadang-kadang iklan kopi, ya tapi perlu orang yang tampil di situ apa? Ya terbuka, kelihatan auratnya. Padahal minuman kopi apa hubungannya? Ya kan? Gak masuk di akal. Rata-rata seperti itu sekarang. Bahkan kita melihat berita pun yang tampil di situ orang-orang yang terbuka auratnya. Alhamdulillah. Zaman sekarang ini kalau kita mengalami anak kita sudah dewasa, ya sudah cukup, sudah urutannya seperti tadi itu ya, sudah kita didik, sudah baik anak kita itu, kawinkan sudah. Ya. Tapi tadi akhlak dulu, didikan yang baik dulu. Saya mau tanya di sini, kalau ada orang, kalau kita misalnya bawa duit, bawa uang 100 juta, ketemu dengan kambing, ada rasa takut gak? Enggak. Insya Allah gak bakal dicuri oleh kambing. Atau ketemu dengan sapi, insya Allah gak bakal dicuri dengan sapi. Tapi kalau di dalam perjalanan kita ketemu dengan orang-orang yang akhlaknya gak baik, pembegal misalnya, takut kita. Oh, kita bawa uang ini ratusan juta yang kita bawa. Perempuan misalnya jalan satu tempat, ketemu kambing, gak khawatir, gak mungkin diperkosa sama kambing. Hah? Ketemu sapi misalnya, gak khawatir, gak mungkin takut diperkosa dengan sapi. Tapi kalau ketemu dengan orang yang akhlaknya tidak baik, khawatir, takut kehormatannya dinodai pasti. Karena itu penting mendidik anak dengan didikan yang baik supaya anak itu berakhlakul karimah juga. Orang jadi ustadz, jadi alim, jadi ulama nggak cukup, harus juga punya akhlak yang baik. Pejabat, jadi pejabat silahkan, tidak cukup, harus juga disertai dengan akhlak yang baik. Itulah misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini di tangan saya ada botol minyak. Ini minyak wangi. Ini 1 gramnya 10.000. Ini 3 gram 30.000. Ini bukan mau jualan ya, enggak mau jualan kita. Cuma ini satu gambaran. Ini minyak wangi, harganya lebih mahal daripada minyak goreng. Minyak goreng itu ya 30.000 dapat banyak Pak. 50.000 berapa? 1 liter ya, 2 liter bahkan. Tapi ini baunya wangi. Semakin wangi semakin mahal. Bahkan seperti ini 3 mg ini ada yang harganya 100.000, 200, bahkan ada yang 1 juta. Semakin wangi semakin mahal harganya. Begitu juga nilainya manusia, semakin bagus akhlaknya semakin tinggi nilainya. Tapi kalau tidak ada akhlak, jatuh.
seperti minyak goreng itu jatuh. Karena itu penting mendidik anak dengan didikan yang baik dan juga supaya berakhlakul karimah. Ini yang kita lihat yang di hall itu luar biasa, itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang-orang yang mulia, akhlaknya luar biasa. Begitu juga Mbah Hasan Mu'arrab. Tidak mungkin kalau mereka tidak punya akhlak yang mulia tidak akan dihauli sekarang. Oleh karena itu mungkin insya Allah kita bisa menjadikan ini cermin bagi kita, koreksi bagi kita. Apa yang kurang di dalam diri kita, ayo. Ya. Kemudian anak kita didik. Karena anak itu milik kita sejati. Kalau yang lain kita hak pakai semuanya. Rumah itu hak guna saja. Meninggal dunia jadi milik orang. Mobil kita meninggal dunia jadi milik orang. Istri meninggal dunia milik siapa? Hah? Istri meninggal dunia, suaminya nikah lagi. Suami meninggal dunia, istrinya nikah lah, jadi milik orang. Tapi anak, kalau kita meninggal dunia, ya anak kita selamanya anak kita. Binnya memang bisa dirubah? Nggak bisa dirubah, binnya selamanya sudah. Kemanapun itu anak, jadi anaknya kita. Dan itu kesempatan kita untuk menaruh investasi akhiratnya kita panenkan. Selagi kita didik dengan didikan yang baik, nanti anak ketika dia beramal soleh itu pahalanya mengalir terus kepada kita, terus sampai kita meninggal dunia, sampai kita punya cucu, terus anak nanti akan mendidik lagi kepada anaknya, terus demikian sampai akhir hayat. Ya, mudah-mudahan ya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan orang-orang yang soleh, selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Dikatakan dalam satu syair ya, awama ra'aita jildal hagira muqabbalan lamma sara jildal mushafi. Tidaklah kamu lihat jilid yang hina, kardus yang hina. Kardus itu Pak ya, itu ditendang-tendang kardus itu. Kardus bekas minuman aqua, botol itu ditendang-tendang, dibuang sama orang, dibuang sampah, ditendang-tendang kadang-kadang. Tapi ketika disandingkan, ditempel dengan Al-Quran, jadi jilidnya Al-Quran, dicium, bahkan kadang-kadang ditaruh di atas kepalanya. Begitu juga kita, selalu dekatkan diri kita, melekatkan diri kita, hubungkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah jadi mulia. Sebagaimana kardus menempel dengan mushaf menjadi mulia, dicium orang, bahkan ditaruh di atas kepala. Begitu juga kita, dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Jangan jauh-jauh dari orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat sahibil ayatil bayinat wal mu'jizati zahirat asyafi'i fi man yusalli alaihi yawmal hajarat wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi tahirat wa bi zikri awliyaihi wa ulamaihi wa sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat, amma ba'du. Hadratal mukarramin wa ahbabat muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para sesepuh, hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Ing ngriki kula disuwun ngisi waktu kangge ngrantos rawuhipun panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Sun Haji bin Abdul Wahid saking Wonosari. Kalian ngrantos rawuhipun Kiai Sun Haji
kula badhe maringi sumerep dhateng panjenengan tentang ceritane Mbah Hasan Mu'arraf. Tentune jenengan daya kathah sing boten jemerap. Kula piyambak nggih boten nututi. Cuma kula singen sering diceritani bapak kula. Bapak kula sering cerita teng kula tentang kehidupane Mbah Hasan Mu'arraf. Dados kula satus jenengan daya jabar kaantawis kalian ngerantos rawuhipun guru kula ingkang jaya Kiai Son Haji Abdul Wahid. Ngerantos niki insyaallah jenengan sadangune ngerantos dipun catet amal ibadah ingkang sae. Nggih kados anu sing sabar ya. Kados ceritane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku dikengken ngerantos gurune. Ya, gurune Syekh Abdul Qadir tengah saking nggih menika Nabi Khidir. Terutama dipethuki teng Nabi Khidir Syekh Abdul Qadir didhawuhi, "Ya Abdul Qadir, menengo kene yon tenono aku, ojo ingkre-ingkre lek aku durung teko." Niku dawuhe Nabi Khidir teng Syekh Abdul Qadir. Waktu niku Syekh Abdul Qadir lagi alit kait mados ilmu. Akhire den rantos teng Syekh Abdul Qadir pinten jam ngerantosi boten jaman. Pinten dina boten dinoan. Pinten wulan boten wulanan. Pinten setunggal tahun. Nggih, asal setunggal tahun dugi. Terus kengken mantul dugi tinggal malih kengken kerantos malih Syekh Abdul Qadir. Dirantos malih. Ya, boten celak kecucu nyingkre boten terantos malih setahun dugi malih. Hargaten boten asal metu ya, boten asal nyingkre ngon ngerantos malih. Terus asal setahun dugi malih. Dadi ngerantos ini 3 tahun ngerantos gurune. Kula jenengan daya paling ngerantos nggih juga sak jam, juga setengah jam mungkin nggih. Dapat kedap. Pun ceritane Mbah Hasan Mu'arraf niku saking Pekalongan, Jawa Tengah. Niku Mbah Hasan. Lah mriki niku singen niku mados ilmu ngaji utawi mondok. Mondok teng Cekaran Ler niku. Dateng namine Mbah Umar, ya Mbah Umar. Mbah Umar niku rayate Mbah Aminah. Mbah Aminah niku saking Boncandi ini Mbah Aminah. Di rakyat Mbah Umar. Mbah Umar ceritanya nggih saking Pekalongan pindah saking Jawa Tengah. Terus Mbah Hasan lah ngaji teng Mbah Umar. Ngoten. Terus mantun ngoten pun alim Mbah Hasan. Nah, dik dulu sing juluki ini terus bapak kula Mbah Umar iku kirangan sinten asline namine mboten merap. Terus dijuluki Hasan Mu'arraf. Mulai saking apike oleh ngirobi kitab, saking alime oleh maca kitab, teng Mbah Umar dijuluki Hasan
mu'arab maknane Hasan ku bagus mu'arab sing ngirobi iki sing ngirobi kitab-kitab niku duluan direken dadi akhire dadi Hasan mu'arab alim badhe wangsul teng Pekalongan teng Jawa Tengah mboten nanggal teng Mbah Umar ojo mulih kon tapek mantu dhewe ae dik pendet mantu piyambak eman pola yang alim nderek wong alim ku angel nggih nderek wong alim angel boten kados zaman sak mangkin nggih lek zaman sak mangkin wong alim umpama ilmune kuat tapi boten gadah terus boten wong tiyang boten apati alim boten alim tapi sugih umpama niku kula jenengan paling milih ngapik mantu sing sugih babang dadi ilmu wis pokok golongane wong santri kira-kira ngoten kira-kira ana wong alim tapi ndak duwe sandal japit umpama nggih kelambine nyelpit ngelamat teng putra kula Jaya kira-kira dipikir-pikir boten kira langsung nggih Mbah Umar boten Mbah Hasan ya beto awak-awak tok niku nggih tapi ilmune luar biasa akhirnya pendet mantu teng Mbah Umar diasalaken putrane namine putrane Mbah Umar iku sing dijodohaken teng Mbah Hasan Mu'arab namine Maryam dadi estrine Mbah Hasan Mu'arab Maryam niku putrane Mbah Umar ngoten pun Mbah Maryam niku ngagungi utawa Mbah Hasan niku Mbah Hasan Mu'arab putrane kathah kirang langkung lek mboten salah 7 ya terutama sing barep ibune bapak kula jenenge Urifah utirah bapak kula jenenge Urifah iku polahe putrane Mbah Hasan Mu'arab niku saderenge Mbak Urifah niku pecat tok akhirnya dijuluki Urifah cek wis urip-uripan wis jenenge Urifah dadi urip-uripan ngoten ceritane marang jenenge Mbak Urifah kali dadi ana sing nyeluk Urifah ana sing nyeluk Ruqayyah lek wong sepuh-sepuh singen kemungkinan mboten nututi wangi nyeluk Mbak Kayaan Wak Mas Kaya julukane Wak Mas Kaya ngoten Ruqayyah jenenge pun nomor kali putrane Mbah Hasan niku bapakne Mak Ja'far mbae Haji Salim jenenge Wiso niku Mbah Wiso duwe anak Mak Ja'far diceluk Wak Mas Ja'far para mas nggih Wak Mas Ja'far toyo Wak Mas Ja'far iki ya sak mangkin masih wis luntur nek ana nyeluk 4 iki mboten wonten nggih teng pundi Wak Mas Haji Salim mboten wonten luntur najine luntur nggih luntur mboten wonten nanti Wak Mas'ud nggih Mas'ud ana wonten nggih Kang Mas'ud mboten wonten luntur masih karena napa bagi karena akhir zaman karena amali piyambak yen ali mboten pati nyocoki dateng yang sepuh-sepuh nih ya pun niku nomor kali nomor 3 namine niku putrane Mbah Hasan Zainuddin niku gak ada putra namine Huzaimi niku gak ada putra namine Haji Ruwaidah estrine Haji Samsul Khalili niku turunane saking Mbah Hasan Mu'arab dugi Zainuddin niku sing gadah putra niku tok
Terus wonten namine lanange Mbari Pejah mboten kathah putra. Terus Batahir nggih. Batahir niku kathah sing nangi anu celuk Wak Mas Tahir niku. Terus Romla mboten Wonosari mboten kathah putra. Rakyat Mbah Jumar. Terus malih Baju terus Wak Maju niku kathah sing nututi niku putrane Mbah Hasan Mu'arraf. Terus tentang kealimane Mbah Hasan Mu'arraf niku setengah saking kealimane Mbah Hasan Mu'arraf niku wonten singen tiyang daerah Boncandi mondok teng dalemipun Mbah Khalil Bangkalan Madura. Lah niku ditangleti teng Mbah Khalil. Sampeyan iki wong ndi? Dijawab. Kula Yai, kula Mbah tiyang Boncandi Pasuruan. Kula purine ado-ado. Kula kepingin mondok dateng ngriki ngaos dateng panjenengan. Dawuhe Mbah Khalil kok napa? Ndak perlu ado-ado. Di kelodangan kono ana. Ya, di daerah sampean kono, pinggir sampean kok ana. Wong walim. Tapi ndak ketara. Kaya dene nisbate emas. Emas iku tutupe bathok. Ana jero bathok. Weruh bathok nggih kathah mangkin jarang weruh bathok nggih. Bathok niku anune kelapa niku nggih. Mari cepet terus niku bathoke terus kelopoke. Dadi nisbate Mbah Hasan Mu'arraf itu diibaratno emas tapi wadai bathok. Dadi lek ningali tiyange Mbah Hasan Mu'arraf iku pawak-pawakane boten pantes dadi wong sing alim. Tapi hakikate ngoten iku dawuhe Mbah Khalil. Luar biasa nggih. Emas nggih. Emas dadi kebanggaane kula Jandaya nggih. Mesti lek wong bangga emas iki kadoknen. Mboten kira inten nggih, mboten emas nggih. Buktine lek keturunane tiyang kiai diteluk emas nggih. Pak Mas Sinten ngoten nggih. Niku. Dadi Mbah Hasan Mu'arraf ngoten. Terus kelampane Mbah Hasan Mu'arraf niku setengah saking nggih. Niku ahli nulis kitab-kitab niku. Kula angsal bagian saking bapak kula kitab saking Mbah Hasan Mu'arraf niku nomor tunggal kitaban. Napa jenenge iku? Tafsir Jalalain. Nomor kali kitaban fikih napa namine niku Fathul Muin niku. Lah niku tulisane Mbah Hasan Mu'arraf. Mulai awal ngantos akhir belas boten wonten kesalahan pithika. Coretan boten wonten, kandele sak wonten niku. Saking ati-atine Mbah Hasan ya. Kula jenengan kadang pun kandel sak wonten nggih. Nulis sak buku man kata salah nggih, kata coretane Mbah Hasan boten wonten. Lah di pinggire niku, pinggire kitab Fathul Muin kuwatah sanget tukil-tukilan saking kitab lintu-lintu niku. Keterangan saking kitab lintu. Ditulis di pinggire Fathul Muin niku. Macam-macam. Masalah sing aneh-aneh niku. Termasuk sing aneh-aneh niku pun pokoke sing aneh-aneh. Jupe kula ibaratino. Wonten nek mboten salah niku. Dak napa.
iza ardu'at niswatun walada ahiha irdo'an muhariman fasadan nikahu fil ba'di. Insyaallah ngoten niku masalah tentang nyusoni ya, nyusoni anak cilik niku bisa batalno akad nikah ngoten niku setengah saking niku boten jupe ngoten kula terangani saking Ali Hasan kaya ngoten. Waroke nggih luar biasa, warok wapian apian ya. Terus rek ngelakoni nika irhamu mangfis ma irhamu mafil ardi yam yarhamkum mangfis sama ngoten nggak tahu ngoten nah welasono makhluk di bumi kabeh sira lek iso melasi makhluk di bumi para malaikat di langit-langit kabeh melasi sira. Lah setengah saking ceritane Mbah Hasan niku zaman kingen nggih buat nonton sepeda melaku teng pundi-pundi melaku. Lah lek wonten embong waktu melampah kok wonten manuk duka matur tedanan duka matur napa kowe ya niku Mbah Hasan mendel mboten nerusaken melampah saaken manuke niku wau wedi ganggu ya nang manuk kaya ngoten saking welasi nang barang sing ana langit nang hewan-hewan sing ana bumi sing ana bumi ngoten dekatuk koyok-koyok nyuntuh ceritane Imam Ghazali. Imam Ghazali setunggal waktu ngarang kitab nulis laler mencok di manggine. Lah niku Imam Ghazali mboten nerusaken nulis. Mendel sak mibere laler, sak tutuke laler ngombe mangkin niku ya. Ngoten. Dadi tiyang kuno-kuno ngoten nggih. Titikake saged melok-melok ngelampahi amalane ulama salaf nggih. Ulama kuno-kuno ngoten. Nah, andene amal perbuatan saya niku mboten kenek diremehno. Cili kaya apa mboten kenek napa diremehaken. Wah cuma amal ngene ae mboten kenek ngoten. Karena Imam Ghazali waktu wafat ditakoni nang Gusti Allah nih. Ghazali sira oleh rahmat ingsun tak lebokno swarga sebab apa? Dijawab nek sebab ngarang kitab, sebab salat, sebab sembarang kalire. Ya, aturaken ngoten nang Imam Ghazali. Jawab Gusti Allah, anda Imam Ghazali. Sira sebab oleh rahmatku, sira sebab ngerahmati laler. Dadi jenengan ibadah sekecil pun ya napa buat kena diremehkan. Ya kan wonten nggih. Pelacur nggih. Pelacur wong welek. Sebab ngombeni asu kate mati nggih. Kate ngombe nang jero sumur ndak gaduk. Sepatune pelacur dicoplok ngepekno banyu diewekno asu. Lah niku ngoten niku lho. Barokah ngombeni asu matine husnul khotimah nang swarga. Dadi menacal ngremehno barang apa ibadah jenazah sekecil pun jak napa aja remehno yo lek iki dijawab oleh rahmat Gusti Allah. Terus amal maksiat yo napa nggih ndak oleh ngremehno maksiate. Kudu hati-hati nggih. Kudu hati aja ndelok maksiat, ndelok sapa yang dilanggar nggih. Ya lek ndak iku dijawabe oleh bendukne Gusti Allah. Kan kata pindah nggih.
Kata piye dadi bab nglakoni boten sepele oleh bendune Gusti Allah. Oh niki niku tengah saking ceritani Mbak Hasan Muarraf. Saiki niki ra dikathah. Keranten jenengan saya sampun rada tuwuk ngenteni pun nggih, rada tuwuk pun. Biasa lek tuwuk iku blenger ya. Lek blenger mutang niki ya. Lek mutang ana kanggo yen nek wonten mawon iki. Wonten mawon muga-muga dados ibarat dados contoh dhateng kula Jandaya khususé anak putune Mbah Hasan Muarraf kira-kira bisa ngelakoni kaya mbah-mbahe ngoten nggih. Utamahi mentingna salat 5 waktu niku paling pokok niku. Mbah Hasan Muarraf paling pokok mentingna salat 5 waktu. Karena salat iku dadi ibaratnya jajat kula Jandaya minangka sirah. Jajat kula sirah niku salat. Liyane poso, zakat, sedekah, kaya tangan, kaya sikil ngoten. Lah lek wong niku ndak ana sirahe mboten wonten ya. Tiyang mboten sirahe urip mboten wonten nggih. Ya mboten wonten nggih. Ana sing urip. Wong ndak ana sirahe apa hantu niku urip. Sirahe mboten ketinggal nggih. Lek wong urip mboten wonten ya. Ha iku pentinge salat. Lek saged dikelakoni kalian berjamaah nggih, berjamaah nggih. Lek mari berjamaah lek iso lek saged. Cuma napa himbo nggih. Pola saking penujum. Usum napa? Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyingkri nakul istighfar nggih. Kata-kata ngoten. Kaya-kaya salat wis bener ya. Padahal sholat kalian tidak bener, jelas tidak bener pun. Kalau saya tidak bener, mulai takbir barang iling sampai salam ja, sing iling mari takbir nyasar nih, kira nyasar pasar, bu nyasar nang Tegal, bu nyasar nang sawah, wangel, kati enget dateng Allah ku angel. Dari lesani ini wajah wajhiya lillazi fatarat samawati wal ardh. Ya Allah Gusti saestunipun kula ngedhepaken wajah kula dhateng panjenengan. Lesa ngakoni lek ngedhepno wajahe nang Gusti tapi atine nyasar. Ndak ngoroi nang Allah, ngoroi. Ngono dak rumaca kok bener dak istighfar dulu mawon nggih. Jauh jabu jadi cepur Allah. Malahan maca la ilaha illallah. Sangat penting la ilaha illallah. Saya Kanjeng Nabi dawuh umpama maca la ilaha illallah ya ditimbang becuk ana akhirat. Sing sitok la ilaha illallah sing cita dunya saisine wis dunya saisine aboten di dari Kanjeng Nabi lu aduh abotan la ilaha illallah iku pentingnya lah makanya Kanjeng Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah kula janjo lek akhire hayat kula janjo la ilaha illallah pasti swarga pun nah itu pentingnya lah kalau monggo lek saged mboten maksa lek saged mantun salat istighfar diluk mawon nggih diluk mboten akeh-akeh kaya wong kuno kula enget nggih nomor ngote kula zaman sik ngriki zaman sik makmum niku Mak Ja'far Mbah Tahir Wak Mudin Maji Jalil imami bapak nggih zikir pasti saben 5 waktu ping 100 la ilaha illallah lah ngoten makmume mboten blas mboten nyingkri ngantos sallallahu alaihi wasallam
Saiki diganti zikire namung ping 30, ping 33. Wis makmume sudah buyar kabeh. Buyar kabeh iki lho saiki buyar. Di masjid iki mulai liyane kirangan. Ya wong kula saben dina weru ya buyar iki saiki. Padahal afdhalul zikri la ilaha illallah. Paling utama dengan zikir, paling bagus dengan zikir la ilaha illallah. Kayak niku aku aja timbang langit bumi saijine ya abotan la ilaha illallah. Katen pun ngaten babat pun nggih. Wis ngapunten sing nyata ngapunten. Kata kepapat pun. Wis kula akhir sak menten muga-muga dados ilmu sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.